Selamat siang saudara-saudari sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Kita dapat bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena masih diberikan nafas kehidupan sampai sekarang, diberikan kesehatan yang baik sampai sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah yang Kau berikan kepada pribadi setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami setiap pribadi. Baik yang kami yang sedang bekerja, baik yang kami yang sedang sekolah, baik yang kami sedang mengurus rumah tangga. Bapak, kami serahkan semua yang mengikuti ibadah ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau memberkati jalan ke depan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke depan kepada Engkau saja. Kami juga menyerahkan keluarga kami, teman-teman kami yang mungkin sudah lama kami tidak jumpai. Tapi kami yakin Engkau selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapak, kami menyerahkan ibadah revival pada hari ini ke dalam tangan Engkau saja. Biarlah Engkau memberkati, biarlah Engkau menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Thank You Jesus. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love, wholly now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free. Christ, my Savior, you rescued me. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. You rescued me. You set me free. You are my Jesus, you are my Savior. And I know you will always be with me. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. You've given me life, you've opened my eyes. I love you, Lord, I love you, Lord. You've entered my heart, you've set me apart. I love you, Lord, I love you, Lord. Thank you, Jesus. You set
me free. Christ my Savior, you rescued me. Let we worship our God again. Let we say, holy, holy, holy. Yes, Jesus, we want to worship you again, Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, 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 and we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Let we sing again. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. And we cry, holy, 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 and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb, is the Lamb, is the Lamb. Amin. Mari kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan kita. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Salam, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online.
Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudari kita yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga dimanapun Anda berada. Saudara, izinkan saya berbagi sebuah cuplikan video yang menurut saya sangat menarik. Mari kita bersama-sama menyaksikannya. The general's laying down the law to the next contestant, no doubt clarifying the honeycomb rules. So, no more funny business. It's back to the primal battle of man versus maze. And now the game's back at ground level. There's no stopping Boris and Nigel. They're onto their man like the norovirus. They're definitely for leave, not remain. And looks like he's out. Nah saudara, seandainya saudara mengikuti permainan tersebut, kira-kira apa yang akan saudara rasakan? Saya percaya setiap daripada kita tentu berharap untuk meraih kemenangan ketika mengikuti permainan tersebut. Namun tantangan yang ada di dalam permainan mungkin saja membuat sebagian daripada kita merasa khawatir, merasa deg-degan ataupun takut. Jikalau pintu yang dibuka ternyata ada musuh yang bersembunyi di belakang ruangan tersebut. Nah saudara, mungkin seperti itulah tantangan kita ketika kita memasuki tahun 2022. Tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di tahun tersebut, di masa yang akan datang. Hal yang baik bisa saja terjadi, maupun juga hal yang buruk. Nah saudara, tentu saja saya percaya setiap daripada kita berharap masa depan kita semakin hari boleh semakin baik, bukan? Seperti judul lagu yang kita kenal di dalam bahasa Mandarin, Mingtian Hui Gen Hao, besok bisa lebih baik. Nah saudara, sebagai umat Kristiani, bagaimana seharusnya kita menyambut tahun 2022 yang di depan mata kita? Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang memberkati kita dari Ulangan 31 ayat ke-8. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami dapat mengenal Engkau, segala kasih karunia-Mu, dan juga segala kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu serta melayani Engkau. Bapa, berkati anak-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu dan juga saudara-saudari dimanapun mereka berada. Kiranya Roh-Mu membantu kami untuk dapat mengerti, mengenal Engkau semakin hari semakin baik dan juga kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca Ulangan 31 ayat ke-8 ini dalam bahasa Indonesia saja. Ulangan 31 ayat ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Nah saudara, nats ini ditulis dalam kondisi dalam keadaan di mana bangsa Israel pada masa itu sedang bersiap-siap memasuki tanah Kanaan, di mana Yosua dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Sebab Musa sendiri tidak diizinkan oleh Allah untuk memasukinya. Nah saudara, izinkan saya bertanya, kira-kira apa yang mungkin dirasakan oleh Yosua dan juga bangsa Israel pada masa itu? Ketika mereka mengetahui bahwa untuk menduduki tanah Kanaan, mereka harus berperang melawan orang-orang Kanaan. Saya pikir di satu sisi tentu saja mereka sangat rindu untuk dapat menduduki tanah tersebut. Sehingga mereka boleh mencicipi kelimpahan daripada tanah yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka. Namun di sisi yang lain bukan tidak mungkin sebagian daripada orang Israel bisa merasa ragu. Mereka bisa merasa khawatir, takut, bahkan pesimis bahwa mereka dapat menduduki tanah Kanaan. Sebab mereka
mengantongi informasi yang cukup tentang kekuatan musuh yang ada di tanah Kanaan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa fakta hidup yang kita hadapi pada masa sekarang ini dan berbagai pergumulan hidup. Misalnya seperti pandemi COVID-19, baik itu juga masalah keluarga kita, masalah ekonomi, masalah kesehatan kita dan sebagainya. Mungkin menjadi sumber daripada kekhawatiran kita, ketakutan kita. Bahkan kita menjadi pesimis untuk lagi berharap bahwa tahun 2022 kehidupan kita boleh menjadi lebih baik. Namun firman Tuhan mengingatkan kita agar kita tetap semangat, agar kita tetap teguh menyambut tahun 2022. Sebab firman Tuhan mengatakan Tuhan memimpin hidup kita. Dan saudara, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dikatakan bahwa salah satu ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berada di garis terdepan. Pemimpin yang menjadi teladan, pemimpin yang melindungi dan menuntun para anggotanya untuk menuju kepada keberhasilan. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengingatkan umat Allah, baik itu orang Israel maupun umat Kristiani, saudara dan saya, bahwa Allah berjalan di depan kita. Bahwa Allah memimpin hidup kita seperti Ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat betul pengalaman yang berharga ketika saya masih duduk di bangku sekolah. Pada saat itu adalah ketika saya masih kelas 6 SD. Pada masa itu kita berencana bersama-sama bertamasya dengan teman-teman sekelas saya dan juga guru-guru yang ada di sekolah untuk pergi ke Bukit Lawang. Nah, di sana kita berencana untuk memasuki Gua Kelelawar untuk pertama kali. Bagi kami semua sebagai murid-murid. Nah, ketika kita sampai di depan gua tersebut, ketika saya melihat gua yang begitu besar, yang gelap dan menyeramkan, spontan saya menjadi khawatir dan takut untuk memasukinya. Singkat cerita, kita pun dipandu oleh salah seorang guru yang sudah berpengalaman memasuki gua tersebut. Nah, untuk sampai ke sarang kelelawar, kita harus melewati berbagai rintangan yang tidak mudah. Ada jalan yang begitu licin, ada jalan-jalan berbatuan yang begitu curam dan berbahaya. Begitu juga ada terowongan-terowongan sempit dan gelap yang harus kita lewati. Bahkan ada jalan yang bercabang-cabang di dalamnya. Saudara, jujur saja jikalau tidak ada seorang pemandu, seorang pemimpin yang berada di depan yang terpercaya, saya tidak akan berani untuk memasuki ruangan gua tersebut. Sebab selain berbahaya, sangat mudah sekali bagi kita untuk tersesat di dalamnya. Saudara, kita bersyukur bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ada Allah yang bersedia menjadi pemimpin hidup kita semua. Bahwa Allah juga menghendaki agar kita merespon kepemimpinannya sehingga yang akan memberikan, kita percaya kepada kepemimpinannya sehingga kita akan yang akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Saudara, oleh sebab itu marilah kita tetap bersemangat, kita tetap teguh menyambut tahun 2022. Sebab itulah kehendak Allah. Yang kedua adalah bahwa Allah menyertai hidup kita senantiasa. Musa di sini kemudian melanjutkan di dalam perikop Ulangan 31 ini, ya, ia melanjutkan bahwa Allah bukan saja memimpin bangsa Israel, namun Allah juga menyertai mereka memasuki tanah Kanaan yang penuh dengan rintangan-rintangan yang sulit dan berbahaya. Menghadapi tembok Yeriko yang kokoh, jumlah daripada musuh yang begitu banyak, yang gagah perkasa, yang terlatih di dalam berperang, serta dipelengkapi dengan senjata perang, adalah sangat sulit bagi bangsa Israel untuk menang.
Bahkan secara logika adalah mustahil bangsa Israel dapat memenangkan peperangan di tanah Kanaan. Namun, dikarenakan bangsa Israel mengikuti kepemimpinan Allah dengan ketaatan mereka, Allah menyertai mereka. Allah ikut berperang bersama-sama mereka. Sehingga bangsa Israel mampu untuk melewati berbagai rintangan yang sulit. Bahkan sampai akhirnya meraih kemenangan yang luar biasa. Nah saudara sekalian, tetapi sebaliknya, Alkitab juga mencatat bahwa ketika bangsa Israel tidak lagi mengikuti pimpinan Allah, di mana mereka tidak lagi taat kepada Allah, mereka kehilangan penyertaan daripada Allah. Bahkan mereka dihukum dan dibuang di Babel. Saudara, mungkin saja masa depan yang akan kita lewati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu adalah fakta yang pasti kita akan lewati. Mungkin saja masa depan yang akan kita lewati penuh dengan rintangan-rintangan yang sulit dan beresiko. Bahkan kelihatannya mustahil bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita tidak sendirian. Bahwa Allah sang pencipta kita menyertai kita selalu. Sehingga kita mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, izinkan saya untuk berbagi sebuah kisah nyata dari dua sahabat yang terpaksa bekerja sebagai PSK di Thailand karena terhimpit masalah ekonomi yang luar biasa. Saudara, kita sebut saja nama mereka Hope dan Jennifer. Pada suatu hari mereka berdua sedang berdiri di tepi jalan untuk menunggu para pelanggan. Tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh seorang wanita parubaya. Singkat cerita, wanita tersebut kemudian berbincang singkat dengan mereka. Dan tiba-tiba si wanita tersebut bertanya kepada mereka berdua dengan pandangan yang penuh dengan kasih. Seandainya kalian dapat keluar dari pekerjaan ini dan mengubah masa depan kalian, apakah kalian bersedia? Si Jennifer menjawab dengan nada yang sinis dan ketus, "Sorry, saya sudah nyaman dengan pekerjaan ini." Sedangkan Hope menjawab dengan pandangan yang penuh dengan harapan, namun penuh dengan keputusasaan. Ia pun berkata kepada si wanita itu, "Saya mau sih, tetapi apa yang dapat saya lakukan? Saya tidak sekolah, saya tidak ada keahlian apapun. Yang hanya dapat saya lakukan adalah pekerjaan ini saja." Lalu wanita itu pun memberikan kartu namanya kepada mereka berdua dan mengatakan, "Jikalau kalian benar-benar ingin keluar dari pekerjaan ini dan mengubah masa depan kalian, hidup kalian, carilah saya." Hope pun kemudian dari hari ke hari merasa terngiang-ngiang, merasakan terngiang-ngiang apa yang dikatakan oleh wanita tersebut di dalam hatinya. Dan ia pun semakin hari semakin merasa tidak nyaman dengan pekerjaannya. Sehingga ia pun mulai mengurangi menerima pelanggan. Nah, tidak jarang kemudian Hope pun berbagi, bersharing bercerita bahwa untuk mengajak si Jennifer bersama-sama bertobat. Namun kelihatannya Jennifer tidak mendukung keputusan Hope dan mengatakan, "Jangan bodoh kamu Hope. Jangan bodoh kamu Hope. Ini adalah takdir kita.
Oleh pekerjaan inilah kita hidup. Oleh pekerjaan inilah keluarga kita hidup sampai hari ini, bahkan kita hidup di dalam kemewahan dan kenyamanan. Hope pun kemudian menjadi bimbang, khawatir, dan ragu. Serta pesimis untuk melangkah. Namun hati Hope semakin hari semakin tidak nyaman. Dan pada akhirnya ia juga merenungi segala sesuatunya dan meratap betapa kotornya pekerjaan yang dia lakukan. Betapa rindu ia keluar daripada kehidupan yang gelap ini. Dan pada akhirnya Hope memutuskan untuk keluar daripada pekerjaan ini dan bertemu dengan wanita tadi. Singkat cerita, ia diterima dengan hangat di dalam komunitas tersebut. Di dalam komunitas tersebut, Hope pun mengenal Tuhan Yesus. Ia pun diajarkan keahlian untuk membuat roti di dalam komunitas tersebut. Ia hidup dengan bahagia dan sukacita bersama-sama komunitas wanita tersebut. Sebulan kemudian, Hope pun menerima penghasilan pertamanya dari membuat roti. Hope merasa sangat bahagia. Ia pun berdoa dan berkata demikian kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memimpin dan menyertai hidupku. Sekalipun pendapatanku yang pertama ini tidak sebesar pendapatanku yang dulu. Namun aku bersyukur. Aku merasa sangat bersukacita dan berdamai sejahtera. Sebab aku telah menemukan tujuan hidupku di dalam-Mu. Tidak lupa saudara sekalian, si Hope ini mengajak Jennifer berkali-kali untuk mengikuti jejaknya. Namun tetap saja si Jennifer itu menolaknya. Di tahun kedua, Hope dikejutkan dengan sebuah berita duka. Bahwa sahabatnya Jennifer meninggal karena jatuh dari apartemen lantai 10 akibat didorong oleh pelanggan yang mabuk. Hope pun sangat meratap. Ia pun sangat merasa sedih karena ditinggalkan oleh sahabatnya. Kemudian Hope berkomitmen bahwa ia harus membantu rekan-rekan PSK-nya untuk dapat bertobat dari pekerjaan mereka, dari hidup mereka. Akhirnya setelah 3 tahun merintis usaha roti tersebut bersama-sama komunitas, Hope pun hidup dengan bahagia dan ia menjadi manajer di dalam perusahaan roti tersebut. Dan ia pun berhasil mengajak beberapa daripada rekan-rekan PSK-nya dan juga untuk bertobat dan memulai hidup yang baru. Saudara, pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah bukan saja menjadi pemimpin yang sejati, namun Allah juga adalah sahabat yang sejati yang senantiasa menyertai kita selalu baik di dalam duka maupun suka. Inkarnasinya 2000 tahun yang lalu adalah bukti nyata bagaimana ia berinisiatif untuk memimpin hidup kita ke masa depan yang jauh lebih baik, bahkan sampai ke dalam kekekalan. Bahwa ia memberikan hidupnya sebagai seorang sahabat sejati di atas salib agar kita boleh memperoleh kemenangan atas dosa, agar kita boleh memperoleh kehidupan yang baru, yaitu memperoleh keselamatan di dalam iman. Nah saudara, kita mengucap syukur atas segala sesuatunya itu. Jikalau oleh anugerah, oleh karena kasih karunia-Nya, kita telah memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terlebih-lebih kehidupan pada masa sekarang yang bersifat sementara. Saudara, seorang penulis yang bernama Max Lucado mengatakan, Allah mengasihi kita apa adanya. Tetapi
Ia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Saudara, mungkin sebagian dari Anda sedang mengalami pergumulan yang begitu sulit pada masa sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saja kita pesimis untuk menyambut tahun 2022. Mungkin saja kita telah menjadi putus asa. Namun kita bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan saudara bahwa Allah ada di pihak kita. Bahwa masa depan yang lebih baik selalu ya dan amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Anak telah berhenti berkata-kata ya Bapa. Kiranya Roh-Mu lah yang senantiasa membantu setiap daripada kami. Untuk semakin hari boleh semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu memampukan setiap daripada kami. Menyambut tahun 2022 dengan penuh semangat dan teguh di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau memimpin hidup kami. Engkau menyertai hidup kami. Sebab bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan Engkau berjanji memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan hidup kami. Kami berdoa. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song it itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about
Always something trying to steal my mood. My crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings a bigger picture into view. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every morning, every night, every second thought about tomorrow's racing time. You hear the sparrows, everything they need. You light the stars and you paint the leaves. You clothe the lilies with your majesty, and you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. No, like you love me, like you love me, like you love me, like you love me. Oh, when I light up everything, that you would choose to set your eyes on me. It blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine.